Korea Selatan adalah negara yang begitu maju, namun memiliki tren sosial yang cukup mengejutkan. Semakin banyak wanita memilih untuk hidup sendiri. Fenomena ini bukan hanya tentang keputusan untuk tetap lajang, tapi juga menggambarkan perubahan besar dalam nilai-nilai budaya dan harapan sosial. Di Korea Selatan, semakin banyak wanita yang memutuskan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tanpa terikat oleh norma-norma tradisional seperti pernikahan dan membangun keluarga. Fenomena single life di kalangan wanita Korea Selatan ini tentu menarik untuk dibahas. Pertanyaannya adalah, mengapa tren ini begitu mengemuka dan apa yang membuat para wanita di Korea Selatan merasa lebih nyaman hidup sendiri? Apakah ini hanya sekedar pilihan gaya hidup atau ada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih dalam? Mari kita selami lebih jauh alasan di balik fenomena yang sedang marak ini dan bagaimana hal tersebut memengaruhi struktur sosial di negara tersebut. Pertama-tama, mari kita lihat alasan utama mengapa wanita Korea Selatan semakin memilih untuk tetap melajang. Sebagian besar wanita ini adalah generasi muda yang berpendidikan tinggi dan bekerja di kota-kota besar. Mereka menikmati kebebasan finansial dan otonomi pribadi yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan meningkatnya kesempatan pendidikan dan karier, mereka memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup mereka. Hidup sendiri memungkinkan mereka untuk mengejar karir, impian, dan minat pribadi tanpa harus dibatasi oleh tanggung jawab rumah tangga atau harapan masyarakat untuk menikah. Selain itu, ada tekanan sosial yang cukup kuat dalam pernikahan tradisional Korea Selatan. Pernikahan seringkali diikuti dengan harapan untuk memiliki anak dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Banyak wanita merasa bahwa peran ini membatasi potensi mereka. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarki, wanita seringkali merasa terjebak dalam peran tradisional yang sudah tidak relevan dengan impian mereka. Hidup sendiri menjadi solusi untuk menghindari tekanan ini dan menjaga kebebasan mereka. Ekonomi memainkan peran penting dalam keputusan untuk hidup sendiri. Biaya hidup yang tinggi di kota-kota besar seperti Seoul membuat banyak pasangan muda berpikir dua kali untuk menikah dan memiliki anak. Harga properti yang terus meroket, biaya pendidikan yang tinggi, serta biaya hidup sehari-hari yang terus meningkat membuat banyak orang merasa bahwa menikah dan memiliki anak adalah beban finansial yang terlalu besar. Banyak wanita muda merasa bahwa mereka harus bekerja keras untuk mencapai stabilitas finansial, yang membuat mereka menunda atau bahkan memutuskan untuk tidak menikah. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan penghasilan mereka untuk kepentingan pribadi seperti traveling, hobi, atau pengembangan diri. Keputusan ini menjadi lebih logis daripada harus memikul tanggung jawab finansial yang besar dalam sebuah pernikahan. Di Korea Selatan, perubahan budaya juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya fenomena ini. Generasi muda lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan mulai mempertanyakan nilai-nilai tradisional yang sudah lama ada. Mereka melihat pernikahan bukan lagi sebagai keharusan atau tujuan hidup, melainkan pilihan. Jika sebelumnya pernikahan dianggap sebagai standar kesuksesan sosial, kini semakin banyak wanita yang melihat pernikahan sebagai sesuatu yang opsional. Bagi banyak wanita muda Korea Selatan, menikah tidak lagi menjadi prioritas. Mereka lebih memilih untuk membangun karir, mengejar pendidikan tinggi, dan menikmati hidup mereka sendiri. Mereka merasa tidak perlu mengikuti norma-norma lama yang mengatakan bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam pernikahan dan keluarga. Sebaliknya, mereka mencari kebahagiaan melalui pencapaian pribadi dan eksplorasi diri. Media dan gerakan feminisme juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir generasi muda di Korea Selatan. Drama, film, dan media sosial semakin sering menampilkan karakter wanita yang mandiri dan sukses tanpa harus menikah. Karakter-karakter ini menjadi panutan bagi banyak wanita muda yang ingin membangun kehidupan yang sama. Gerakan feminisme di Korea Selatan juga mengalami kebangkitan yang signifikan. Banyak wanita mulai menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memilih hidup mereka sendiri, tanpa harus tunduk pada ekspektasi masyarakat. Mereka merasa memiliki hak untuk menentukan jalan hidup mereka, termasuk keputusan untuk tidak menikah. Meskipun fenomena ini semakin diterima, namun tidak semua pihak merespons dengan positif. Masih ada stigma sosial terhadap wanita yang memilih hidup sendiri, terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Mereka seringkali dianggap egois atau tidak memikirkan keluarga. Namun, generasi muda terus berjuang untuk mendobrak stigma ini dan membuktikan bahwa hidup sendiri bukan berarti hidup yang kurang bermakna.
Di sisi lain, pemerintah Korea Selatan pun mulai khawatir dengan tren ini. Tingkat kelahiran yang menurun drastis menjadi perhatian utama karena bisa memengaruhi struktur demografis dan ekonomi di masa depan. Beberapa kebijakan sudah diusulkan untuk mendorong pernikahan dan kelahiran, seperti insentif keuangan dan dukungan bagi keluarga muda. Namun, apakah kebijakan ini akan berhasil mengubah tren? Lantas, apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah tren ini akan terus meningkat atau akan ada titik balik di mana pernikahan kembali menjadi norma? Yang jelas, fenomena ini mencerminkan perubahan mendasar dalam masyarakat Korea Selatan, di mana generasi muda mulai menantang norma-norma lama dan mencari cara hidup yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Wanita-wanita ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak selalu harus diukur dengan pernikahan atau memiliki anak. Mereka menemukan cara baru untuk menikmati hidup mereka dan mendefinisikan ulang arti kebahagiaan dan kesuksesan. Mungkin saja ini adalah awal dari perubahan sosial yang lebih besar di Korea Selatan dan pada akhirnya di seluruh dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah tren single life ini akan menjadi norma baru atau hanya fase sementara? Apa yang bisa dipelajari dari fenomena ini untuk negara-negara lain yang juga menghadapi perubahan sosial yang serupa? Mari kita lihat bersama bagaimana masa depan akan membentuk kembali pandangan kita tentang kehidupan, pernikahan, dan kebahagiaan. Buat kamu yang sudah menonton sampai habis, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.